Tentunya pertarungan-pertarungan antara karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece merupakan salah satu pertarungan yang sangat menarik dan pastinya banyak ditunggu oleh para fan One Piece. Ada beberapa pertarungan yang mungkin sangat seru jika pertarungan tersebut terjadi dan diperlihatkan oleh Oda Sensei, baik di manga ataupun animenya. Nah, dalam edisi keempat Baku Hantam kali ini, kita akan mempertarungkan dua karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Tentunya sesuai dengan hasil polling kemarin. Ya, walaupun sebenarnya Mimin berharap Sanji dan Marcola yang masuk Colosseum, tapi it's okay. Kali ini kita akan mempertarungkan Akagami no Seng dan Aokiji Kuzan. Meskipun pertarungan dua karakter ini belum pernah terjadi dalam cerita One Piece, tapi Mimin rasa Akagami no Seng yang merupakan salah satu Yonko dan Aokiji Kuzan yang merupakan mantan seorang admiral di Angkatan Laut. Nah, mampukah seorang mantan Admiral Aokiji Kuzan mengalahkan seorang Yonko? Akan sangat menarik jika mereka baku hantam, bukan? So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja to fight. Seperti biasa, ada beberapa poin penting yang akan Mimin nilai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka berdua bertarung murni 1 lawan 1, yaitu kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan yang terakhir kekuatan fisik serta stamina. Nah, Mimin harap nakama semua menonton pembahasan video ini sampai selesai agar kita bisa menentukan dan menganalisa bersama siapa yang layak menjadi pemenang di edisi Baku Hantam kali ini. Poin pertama yang akan kita bahas adalah kekuatan buah iblis. Dimulai dari sang Yonko Akagami no Seng, meskipun kelompok bajak laut ini sudah muncul sejak awal cerita One Piece, tetapi sosok dari kelompok bajak laut ini, khususnya Akagami no Seng, masih menjadi misteri. Belum diketahui dengan pasti dan belum ada petunjuk yang udah berikan sampai sejauh ini, apakah Seng merupakan seorang pengguna kekuatan buah iblis atau bukan. Namun yang patut diperhatikan adalah kelompok Red Heart Pirate ini yang dipimpin oleh Akagami no Seng bahkan diakui oleh Angkatan Laut sebagai kelompok bajak laut yang tak tertembus. Sengoku juga pernah mengatakan bahwa mereka adalah kelompok bajak laut yang memiliki kekuatan sama rata. Selain itu, dalam perjalanan karirnya menjadi seorang bajak laut, Akagami no Seng telah berhasil mengukir nama besarnya dan menjadi sangat terkenal, dan bahkan mendapatkan gelar Kaisar Lautan atau Yonko. Sukses menjadi seorang Yonko menegaskan bahwa kekuatan Akagami no Seng sangatlah luar biasa. Pada manga One Piece chapter 954, Basil Hawkin pernah mengatakan bahwa kekuatan para Yonko di atas logika manusia. Hal itu berarti para Yonko bisa disimpulkan benar-benar sangat kuat. Uniknya dari ketiga Yonko saat ini seperti Big Mom, Kaido, dan Kurohige, mereka bertiga adalah pengguna kekuatan buah iblis. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Akagami no Seng adalah karakter kuat tanpa bantuan kekuatan buah iblis. Di sisi lain, Aokiji Kuzan yang merupakan mantan Laksamana Admiral juga tak mau kalah dari seorang Yonko. Kuzan yang memiliki kekuatan buah iblis Hinomi tipe Logia yang membuatnya dapat mengendalikan dan menciptakan elemen es, membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh para bajak laut ketika masih aktif menjadi seorang admiral. Bagaimana tidak, dengan kekuatan buah iblis ini, Kuzan mampu membekukan musuhnya dengan sekejap dan membuat musuhnya tidak berdaya. Nah, saat terjadinya perang Marineford, dengan kekuatan buah iblis ini, Kuzan mampu menghentikan gelombang tsunami yang diciptakan oleh Shirohige dengan sangat mudah dan membuat gelombang tersebut menjadi es dengan sekejap. Yang lebih gilanya lagi, berkat kekuatan buah iblis tipe Logia ini, Kuzan tidak terluka sedikit pun ketika tertusuk pedang milik Shirohige. Kuzan malah menyerang balik Shirohige, namun beruntung, serangannya tersebut dihentikan oleh Jozu. Nah, kekuatan buah iblis Kuzan ini pun sudah berada di tahap awakening. Hal ini pun dapat kita buktikan ketika pertarungan Sakazuki Akainu melawan Aokiji Kuzan di Pang Hazard, di mana mereka berdua dapat mengubah iklim di Pang Hazard menjadi separuh magma dan separuh lagi menjadi es. Dan bahkan efek dari kekuatan buah iblis mereka yang mengakibatkan perubahan iklim tersebut hingga sekarang masih terjadi di Pang Hazard. Tentu ini menandakan bagaimana dahsyatnya kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Aokiji Kuzan. Nah, poin yang kedua adalah
Kekuatan haki. Banyak para fan One Piece yang berpendapat jika kekuatan Akagami no Sen yang mampu menjadikannya seorang Yonko adalah kekuatan hakinya yang sangat luar biasa hebat. Hal ini pun semakin diperkuat dengan adanya fakta bahwa dalam sebuah SBS dikatakan kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh Akagami no Sen sudah berada di level tinggi. Dalam SBS tersebut, Oda mengatakan jika Luffy hanya bisa menumbangkan 50.000 musuh di Pulau Fishman Island dengan menggunakan Hosoku Hakinya, Seng bisa menumbangkan 100.000 musuh di sana. Selain itu, Hosoku Haki yang dimiliki oleh Seng pun dapat berefek pada sebuah benda. Seperti yang Seng pernah perlihatkan ketika meretakkan bagian kapal Moby Dick milik Shirohige. Selain itu, Mimin rasa Seng bukan hanya memiliki kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi saja. Kekuatan Busosoku dan Ken Bunsoku Haki milik Seng pun sudah berada di level tinggi, di mana kekuatan Busosoku Haki Seng dapat menyerang targetnya tanpa menyentuh langsung dan bahkan bisa menghancurkan bagian organ dalam musuh. Seperti halnya teknik Busosoku Haki yang Rayleigh ajarkan dan juga seperti teknik Rio yang kakek Hyogoro ajarkan kepada Luffy saat di Wano. Sedangkan untuk kekuatan Ken Bunsoku Haki, Seng tampaknya bisa melihat ke masa depan seperti halnya Katakuri, atau mungkin bisa jauh lebih hebat lagi dari Katakuri. Dengan begitu tidak mengherankan jika banyak para fan One Piece yang memberikan gelar Master Haki kepada Seng. Selain itu, kemampuan berpedang yang Seng miliki pasti akan dikombinasikan dengan kekuatan hakinya, seperti yang pernah Seng lakukan untuk menahan pukulan magma milik Akainu ketika perang Marineford. Dan yang lebih gilanya lagi ketika beradu pedang dengan Shirohige yang mengakibatkan awan di atasnya menjadi terbelah. Lalu bagaimana dengan sang mantan Admiral Aoki Zikuzan? Nah, sebagai seorang yang pernah menduduki kursi panas Admiral, Aoki Zikuzan pasti memiliki kekuatan haki. Mimin yakin sih, sekelas Admiral pasti memiliki kekuatan haki level tinggi. Namun Mimin rasa untuk kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja, Aoki Zikuzan tampaknya tidak memilikinya. Mengingat dari beberapa riwayat pertarungannya selama ini, Aoki Zikuzan sama sekali belum pernah menunjukkan atau paling tidak memperlihatkan potensi kekuatan Hosoku Hakinya. Menurut Mimin sih, Kuzan hanya memiliki kekuatan Busosoku Haki dan Ken Bunsoku Haki. Hal ini bisa dibuktikan ketika pertempuran besar di Marineford, di mana ketika itu Akainu, Kizaru, dan Aoki Zikuzan mampu menghentikan gelombang kejut milik Shirohige hanya dengan mengangkat tangan mereka ke depan. Ini seperti kekuatan menyerang tanpa menyentuh atau memukul, layaknya kekuatan Rio yang diajarkan kakek Hyogoro kepada Luffy saat di penjara Udon Negeri Wano. Selain itu, Aoki Zikuzan juga memiliki kemampuan Ken Bunsoku Haki. Ya, saat pertempuran Marineford, Kuzan mampu menghindari beberapa serangan dari bajak laut dengan sangat mudah. Nah, dari apa yang pernah diperlihatkan saat pertempuran Marineford, Mimin yakin kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Kuzan ini sudah berada di tahap melihat masa depan, seperti halnya kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Katakuri. Selain itu, kejadian di mana Kuzan berhadapan dengan Doflamingo ketika Art Pang Hazard menjadi petunjuk bahwa Aoki Zikuzan benar-benar memiliki penglihatan ke masa depan. Di mana ketika itu Dovi yang akan menghabisi Smoker sudah diperingatkan oleh Kuzan. Namun Dovi seolah-olah mendengarkan perkataan Kuzan tersebut agar Dovi bisa memiliki kesempatan untuk menghabisi Smoker. Tiba-tiba tanpa basa-basi, Kuzan langsung menjadikan Dovi frozen food dan berhasil menyelamatkan Smoker. Poin yang terakhir yang akan kita nilai adalah kekuatan fisik dan stamina. Menurut Mimin sih, untuk masalah kekuatan fisik, Akagami no Sen tampaknya cukup tangguh dalam pertarungan. Mengingat bagaimana Seng bisa menjadi bagian dari Kaisar Lautan atau Yonko. Mimin yakin Seng pastinya sudah sering sekali melawan musuh-musuh yang tangguh, seperti halnya sosok Mihawk. Bahkan Seng pun pernah berhadapan dengan Eustace Kid, di mana dikatakan bahwa Kid harus kehilangan lengannya saat berhadapan dengan kelompok Red Hair Pirate. Memang sih, meskipun Akagami no Sen ini memiliki postur tubuh layaknya seorang manusia normal biasa, tapi jangan salah, kekuatan dari seorang Yonko di atas logika manusia. Ini pun bisa berarti mencakup semua aspek kekuatan seperti kekuatan buah iblis, kekuatan haki, ataupun kekuatan fisik. Selain itu, di usianya saat ini yang menginjak kurang lebih usia 39 tahun, kekuatan stamina Akagami no Sen masih berada di level primanya.
Jadi Mimin rasa jika Seng bertarung dengan durasi yang memakan waktu berhari-hari, seorang Yonko seperti Akagami no Seng pasti sanggup melakukannya. Di sisi lain, Aokiji Guzan yang merupakan mantan admiral pasti memiliki kemampuan fisik dan stamina yang tidak perlu diragukan lagi. Kita bisa melihat bagaimana Guzan bertarung di pertempuran Marineford. Musuh-musuh yang dihadapi oleh Aokiji Guzan cukup kuat dan bahkan Guzan ketika itu berhadapan langsung dengan Shirohige. Selain itu, stamina yang dimiliki oleh Guzan ini tak kalah hebat. Meskipun ketika perang Marineford Guzan mendapatkan serangan bertubi-tubi, namun dia masih bisa bangkit lagi. Dan yang lebih gilanya lagi, Aokiji Guzan mampu bertarung 10 hari tanpa henti dengan Sakazuki Akainu di Pang Hazard. Pertarungan mereka pun terjadi karena adanya perebutan kursi Fleet Admiral setelah berakhirnya pertempuran Marineford. Ya, meskipun Guzan harus menerima kekalahan dari Sakazuki Akainu, tetapi hal ini membuktikan bahwa sekelas Admiral memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hebat. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini jika Akagami no Seng dan Aokiji Guzan bertarung 1 lawan 1? Nah, dari beberapa poin yang Mimin jelaskan tadi, tentunya Aokiji Guzan lebih unggul dari segi kekuatan buah iblis. Apalagi kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Aokiji Guzan ini adalah buah iblis tipe Logia, yang mana sudah berada di tahap awakening. Nah, ada kemungkinan jika Guzan akan menggunakan jurus Ice Time yang dapat membekukan Seng dalam pertarungan tersebut. Tapi hal tersebut Mimin rasa bisa diatasi oleh Seng, mengingat Dovi saja bisa membebaskan diri dari Ice Time milik Guzan. Selain itu, Seng pastinya akan menghindari serangan-serangan Guzan dengan menggunakan kekuatan haki level tingginya, di mana Seng akan menggunakan kekuatan Ken Bunsoku haki tingkat tingginya untuk memprediksi serangan-serangan yang dilontarkan oleh Guzan dengan kekuatan buah iblisnya. Ya, meskipun kemungkinan besar juga Guzan akan menggunakan kekuatan Ken Bunsoku hakinya untuk menghindari serangan-serangan dari Seng. Meskipun nantinya Seng dan Guzan akan menggunakan kekuatan haki mereka dalam pertarungan tersebut, Mimin rasa untuk masalah kekuatan haki, Seng akan jauh lebih unggul. Di mana Seng mampu menggunakan kekuatan Busosoku hakinya dan juga Hosoku haki yang disalurkan kepada pedangnya. Tentu ini akan menjadi kelemahan alami bagi pengguna kekuatan buah iblis Logia, di mana akan menghambat Guzan untuk berubah ke elemen esnya. Sehingga Seng pun dapat melukai Guzan secara efektif. Untuk masalah kekuatan fisik dan stamina, menurut Mimin sih keduanya masih dalam kondisi prima, di mana Seng yang berumur 39 tahun setelah time skip, dan Aokiji Guzan yang berumur 49 tahun setelah time skip. Dan menurut Mimin, jika duel ini berjalan 1 lawan 1 serta murni tidak ada campur tangan orang lain, maka pemenang dalam edisi baku hantam kali ini adalah Akagami no Seng. Alasannya adalah kekuatan haki tingkat tinggi yang dimiliki oleh Akagami no Seng menjadi kelemahan alami dari kekuatan buah iblis Aokiji Guzan. Seng dapat menggunakan kekuatan Busosoku haki dan Housoku haki yang disalurkan ke pedangnya untuk menyerang Guzan lebih dahsyat lagi. Tentu nakama semua sudah tahu, Eustaskid yang memiliki kekuatan magnet saja mampu terpotong tangannya ketika berhadapan dengan Red Hair Pirate. Jika dipikir-pikir sih, seharusnya logam yang menempel di tangan Eustaskid cukup kuat untuk menahan serangan pedang tersebut. Dan Kid juga pastinya menggunakan kekuatan Busosoku haki agar pedang tersebut tidak memotong lengannya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan pedang yang disalurkan kekuatan Housoku haki. Seperti adu pedang Seng lawan Shirohige, Roger lawan Shirohige, Kaido lawan Big Mom. Aura dasar dari Housoku haki mereka sampai membuat sebuah shockwave. Artinya jika Guzan hanya menahan serangan pedang Seng hanya dengan menggunakan Busosoku haki, tentu akan berpeluang senasib dengan Kid. Mimin rasa sih pertarungan ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama untuk Seng mengakhiri pertarungan ini. Peluang kemenangan dalam pertarungan ini adalah 70% untuk Akagami no Seng dan 30% untuk Aokiji Guzan. So, ini hanyalah sebuah prediksi dan pendapat dari Mimin saja. Untuk kebenarannya, tentulah Oda Sensei yang mengetahuinya. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Akagami no Seng melawan Aokiji Guzan ini terjadi?
Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Salam baku hantam.